Perang Bani Mustalik terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah. Latar belakangnya, Rasulullah mendapat kabar bahwa Al-Harits bin Abu Dhirar, pemimpin Bani Mustalik, sedang menghimpun pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Untuk memastikan, beliau mengutus Buraidah bin Al-Hushayb. Buraidah pergi langsung menemui Al-Harits, mengorek informasi, lalu kembali membawa kabar yang benar. Rasulullah pun segera mempersiapkan pasukan, berangkat 2 hari sebelum akhir bulan Sya'ban. Kaum muslimin bergerak cepat hingga bertemu dengan pasukan Bani Mustalik. Pertempuran berlangsung singkat, tidak lama, namun kaum muslimin berhasil meraih kemenangan gemilang. Banyak tawanan didapatkan, harta rampasan pun jatuh ke tangan mereka. Namun setelah perang ini, muncul beberapa peristiwa yang mengguncang umat Islam, bukan dari musuh di luar, melainkan dari dalam, akibat ulah orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay, pemimpin kaum munafik, sejak awal menyimpan dendam kepada Rasulullah, sebab sebelum hijrah, Aus dan Khazraj sudah sepakat mengangkatnya sebagai Raja Madinah. Mahkota pun sudah dibuat untuknya. Namun, kedatangan Rasulullah menghapus ambisinya. Sejak itu, kebencian tak pernah padam. Bahkan sebelum ia pura-pura masuk Islam, Abdullah pernah menutup hidungnya ketika Rasulullah lewat dengan keledainya, seraya berkata sinis, "Jangan kepulkan debu kepada kami." Rasulullah turun dari tunggangan, duduk bersama mereka, dan membacakan Al-Quran. Tapi Abdullah kembali berkata dengan congkak, "Lebih baik kau tetap di rumahmu, jangan ganggu majelis kami." Meski akhirnya ia mengaku masuk Islam setelah Perang Badar, hatinya tetap penuh makar. Ia membantu musuh, memprovokasi Yahudi Bani Qainuqa, berkhianat di Perang Uhud dengan menarik sepertiga pasukan, dan terus menebar fitnah di tengah kaum muslimin. Setiap menjelang khutbah Jumat, Abdullah berdiri dan berkata lantang, "Wahai kaumku, inilah Rasulullah di tengah kalian. Allah telah memuliakannya. Maka dengarlah, patuhilah, dan dukunglah dia." Sekilas kata-katanya baik, tetapi itu hanyalah sandiwara untuk menutupi kemunafikannya. Rasulullah tetap melanjutkan khutbah, sementara kaum muslimin yang mengetahui kelicikannya mulai muak. Setelah pengkhianatannya di Uhud, kaum muslim menarik bajunya sambil berkata, "Duduklah, wahai musuh Allah, engkau tidak pantas melakukan itu." Mereka menegurnya dengan keras, hingga Abdullah keluar masjid dalam keadaan terhina, melangkahi pundak kaum muslimin. Orang-orang munafik lainnya juga menebar isu. Mereka memanfaatkan pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsy. Mereka berkata dengan sinis, "Zainab adalah istri kelima Muhammad, padahal Al-Quran hanya mengizinkan 4. Ada pula yang berkata, dia menikahi mantan istri anak angkatnya Zaid. Ini aib besar menurut tradisi Arab. Bahkan mereka menebar fitnah keji. Muhammad jatuh cinta pada Zainab saat pertama melihatnya. Karena itu, Zaid menceraikannya agar bisa dinikahi Muhammad. Ucapan dusta ini mengguncang sebagian orang yang lemah imannya. Maka turunlah firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat pertama. "Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah, dan janganlah engkau menuruti orang-orang kafir dan munafik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi, Maha bijaksana." Di saat kaum muslimin kembali dari perang Bani Mustalik, Abdullah bin Ubay bin Salul menampakkan kejahatannya. Dengan sombong ia berkata di hadapan pengikutnya, "Beginilah akibatnya, kalian sendiri yang membiarkan mereka. Kalian bagi harta kalian kepada mereka. Kalian persilakan negeri kalian untuk mereka. Demi Allah, kalau bukan karena harta itu, mereka sudah pergi meninggalkan kalian. Jika kita kembali ke Madinah, pasti yang mulia akan mengusir yang hina." Ucapan itu didengar oleh Zaid bin Arqam. Ia segera melaporkannya kepada pamannya, lalu sampai kepada Rasulullah. Mendengar itu, Umar bin Khattab berkata lantang, "Ya Rasulullah, perintahkanlah Abbad bin Bishr untuk membunuhnya." Namun Rasulullah menolak, seraya berkata, "Bagaimana jika manusia berkata, Muhammad membunuh rekan-rekannya?" Tidak.
biarkan pasukan segera berangkat. Pasukan bergerak di luar waktu biasanya, siang dan malam tanpa henti. Tujuannya agar kaum muslimin sibuk berjalan dan tidak sempat memperbincangkan fitnah itu. Usaid bin Hudhair sempat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak biasanya engkau berangkat di waktu seperti ini?" Beliau menjawab, "Apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakan sahabatmu?" Dia berkata, "Jika kami kembali ke Madinah, yang mulia benar-benar akan mengusir yang hina." Usaid pun menegaskan dengan penuh hormat, "Engkau, wahai Rasulullah, bebas mengusirnya kapan saja engkau kehendaki. Demi Allah, engkau adalah yang mulia dan dia adalah yang hina." Ia lalu menambahkan, "Wahai Rasulullah, bersikaplah lemah lembut kepadanya. Sungguh Allah telah memuliakan kami dengan keberadaanmu, sedangkan dia masih merasa kehilangan tahta yang dulu hampir menjadi miliknya." Maka pasukan terus berjalan hingga panas terik membuat mereka kelelahan. Saat singgah, kaum muslimin langsung tertidur pulas begitu menyentuh tanah. Rasulullah sengaja membuat mereka letih, agar fitnah itu mereda dan tidak lagi diperbincangkan. Ketika kaum muslimin beristirahat di sebuah persinggahan, Aisyah radhiyallahu anha yang ikut dalam perjalanan keluar sebentar untuk suatu keperluan. Saat ia kembali, kalungnya hilang, sehingga ia pun mencarinya. Ketika kembali ke sekedupnya, ternyata pasukan sudah berangkat, mengira ia berada di dalam tandu. Aisyah pun tertinggal sendirian, karena kelelahan ia tertidur di tempat itu. Allah menakdirkan seorang sahabat bernama Syafwan bin Al-Mu'attal yang juga tertinggal dari rombongan melewati tempat itu. Ketika melihat Aisyah, ia langsung beristirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Bukankah ini istri Rasulullah? Ia mengenalnya karena pernah melihatnya sebelum turunnya ayat hijab. Tanpa berbicara panjang, Syafwan menundukkan untanya, Aisyah naik, lalu ia menuntun hewan itu hingga berhasil menyusul rombongan pasukan di Nahrud Zahirah. Melihat Aisyah datang bersama Syafwan, orang-orang mulai berbisik. Saat itulah Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik, meniupkan bisikan busuknya. Ia menghembuskan fitnah, mengarang cerita, dan menyebarkan isu keji tentang kehormatan Aisyah. Kawan-kawan munafiknya pun ikut menyebarkannya. Sesampainya di Madinah, kabar bohong itu semakin meluas. Rasulullah diam menunggu wahyu, sementara hati beliau sangat berat. Beliau meminta pendapat para sahabat. Usamah bin Zaid menasihati agar Rasulullah tetap bersama Aisyah dan tidak menghiraukan ucapan musuh-musuh Islam. Sedangkan Ali bin Abi Thalib memberi isyarat halus agar Nabi tidak terbebani meski ia tidak terang-terangan menyarankan perceraian. Rasulullah kemudian naik ke mimbar dan berkata di hadapan kaum muslimin, "Wahai kaum muslimin, siapakah yang akan membelaku dari orang yang telah menyakiti keluargaku dengan ucapannya?" Maka berdirilah Usaid bin Hudhair, pemimpin suku Aus, seraya berkata, "Wahai Rasulullah, jika dia dari suku Aus, aku akan membunuhnya. Jika dia dari Khazraj, engkau tinggal perintahkan saja, maka kepalanya akan kugunting." Namun Sa'ad bin Ubadah, pemimpin Khazraj, merasa tersinggung karena Abdullah bin Ubay berasal dari sukunya. Ia pun membantah dengan nada keras. Hampir saja perselisihan antar suku meledak, hingga Rasulullah turun tangan menenangkan mereka. Sementara itu, Aisyah sendiri tidak tahu apa yang sedang tersebar. Hingga suatu hari ibunya berkata, "Wahai putriku, bangunlah dan hampirilah Rasulullah." Namun Aisyah menjawab dengan tegas, "Demi Allah, aku tidak akan bangkit kepadanya. Aku tidak memuji kecuali Allah semata." Beberapa waktu kemudian, turunlah wahyu yang membebaskan Aisyah dari segala tuduhan. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kalian juga. Janganlah kalian mengira berita bohong itu buruk bagi kalian. Bahkan ia baik bagi kalian. QS An-Nur 11. Ayat-ayat itu menegaskan bahwa Aisyah suci dan mereka yang menyebarkan fitnah akan mendapat balasan. 3 orang sahabat yang ikut menyebarkan gosip itu dihukum cambuk 80 kali. Hasan bin Sabit, Mistah bin Utsatsah, dan Hamnah binti Jahsy.
Namun tokoh utama penyebar fitnah, Abdullah bin Ubay, tidak dihukum di dunia. Allah biarkan ia hidup, namun ancaman siksa yang pedih menantinya di akhirat. Sejak peristiwa itu, Abdullah bin Ubay semakin jatuh martabatnya. Ibnu Ishaq meriwayatkan, setiap kali ia berbicara setelah kejadian itu, kaumnya sendiri mencemooh dan mencelanya. Rasulullah pernah berkata kepada Umar, "Apa pendapatmu, wahai Umar? Demi Allah, jika dulu aku menyuruhmu membunuhnya, niscaya banyak orang bersimpati padanya. Namun jika aku memerintahkanmu sekarang, engkau pasti akan melakukannya." Umar menjawab, "Demi Allah, aku tahu keputusan Rasulullah lebih penuh berkah daripada keputusan diriku sendiri." Begitulah, selama sebulan penuh Madinah diliputi kegelisahan dan keraguan akibat fitnah. Namun akhirnya Allah sendiri yang membersihkan nama Aisyah dan mengabadikannya dalam Al-Quran sebagai pelajaran besar bagi umat hingga akhir zaman. Setelah Perang Ahzab dan Bani Quraizah, kaum muslimin tidak berhenti melakukan operasi militer skala kecil. Tujuan utamanya adalah mengawasi pergerakan musuh, mencegah mereka bersekutu dengan Yahudi, memberikan efek gentar, dan meneguhkan posisi Islam di Jazirah Arab. Pengiriman delegasi dan pasukan khusus setelah Perang Al-Muraisi. 1. Misi Abdurrahman bin Auf ke Bani Kalb, Dumah Al-Jandal. Pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah mengutus Abdurrahman bin Auf untuk memimpin pasukan menuju perkampungan Bani Kalb di Dumah Al-Jandal. Sebelum berangkat, beliau berkata kepada Abdurrahman, "Jika mereka tunduk kepadamu, maka nikahilah putri pemimpin mereka." Abdurrahman menetap di sana selama 3 hari. Ia berdakwah, menyeru mereka kepada Islam, hingga akhirnya penduduk Dumah masuk Islam. Sebagai penguat ikatan, Abdurrahman menikahi Tamadzir binti Al-Ashbagh, putri pemimpin mereka. Wanita ini sebelumnya adalah istri Abu Salamah, dan kelak dikenal sebagai ibu dari seorang pemimpin besar. 2. Misi Ali bin Abi Thalib ke Bani Sa'd bin Bakr, Fadak. Pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah mendapat laporan bahwa ada konsentrasi massa yang ingin membantu orang-orang Yahudi. Beliau segera memerintahkan Ali bin Abi Thalib memimpin pasukan berjumlah 200 orang. Mereka berjalan malam hari dan bersembunyi di siang hari agar tidak terdeteksi. Setelah berhasil menangkap mata-mata musuh, diketahui bahwa kumpulan massa itu bermaksud membantu Yahudi di Khaybar. Ali menyerbu perkampungan mereka, menewaskan banyak orang, serta membawa tawanan dan rampasan. Pemimpin mereka, Wabar bin Ulaim, juga berhasil ditangkap. Saat itu, pasukan Ali kembali dengan 500 unta dan 2.000 ekor kambing. 3. Misi Abu Bakar ke Wadi Al-Qura, pasukan Fazarah. Pada bulan Ramadan tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah mengirim Abu Bakar Ash-Shiddiq memimpin pasukan menghadapi Bani Fazarah yang hendak membunuh Nabi. Dalam penyerangan, banyak musuh terbunuh, termasuk laki-laki dan anak-anak. Salah satu wanita bernama Ummu Qirfah dikenal sangat membenci Nabi dan sering menghasut orang untuk membunuh beliau, ditangkap hidup-hidup. Salamah bin Al-Aqwa meriwayatkan, "Aku bersama Abu Bakar. Setelah kami selesai melaksanakan salat subuh, Abu Bakar memerintahkan kami menyerbu. Aku sempat membunuh beberapa orang musuh dengan tombakku." Ummu Qirfah yang terkenal sebagai tokoh provokator akhirnya dieksekusi. Ia pernah menyatakan, "Andai aku menguasai 30 orang saja, pasti aku bisa membunuh Muhammad." Namun rencananya berakhir dengan kematian tragis di tangan pasukan muslimin. 4. Misi Qurs bin Jabir Al-Fihri ke suku Al-Aran. Pada bulan Syawal tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah mendengar kabar bahwa sekelompok orang dari suku Al-Aran datang ke Madinah, pura-pura masuk Islam, lalu meracuni unta-unta Nabi. Rasulullah mengutus Qurs bin Jabir Al-Fihri untuk mengejar mereka. Pasukan berhasil menangkap dan menghukum mereka setimpal atas pengkhianatan yang dilakukan. Rasulullah berdoa, "Ya Allah, segerakanlah perjalanan mereka dan jadikanlah jalan hidup mereka sempit serta penuh kesusahan." Doa ini menjadi kenyataan. Mereka jatuh sakit,
tertangkap dan dihukum. Peristiwa ini terjadi di Harrah dekat Madinah dan diriwayatkan dalam hadits-hadits syahih. 5. Misi Amr bin Umayyah ad-Damri dan Salamah bin Abi Salamah. Pada bulan Syawal tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah juga mengirim Amr bin Umayyah ad-Damri bersama Salamah bin Abi Salamah menuju Mekah untuk membunuh Abu Sufyan, pemimpin Quraisy. Namun misi ini gagal karena mereka terlambat masuk Mekah. Justru, Amr bin Umayyah berhasil membunuh tokoh musyrik lainnya dalam perjalanan pulang. Peristiwa ini disebut-sebut terjadi pada tahun yang sama dengan tragedi Ar-Raji', hanya saja berbeda bulan. Demikianlah berakhirnya peristiwa Perang Al-Mustaliq, yang tidak hanya menjadi medan ujian keberanian di kancah peperangan, tetapi juga ujian kesabaran umat Islam dalam menghadapi fitnah besar yang menimpa rumah tangga Rasulullah. Kaum muslimin meraih kemenangan atas Bani Mustaliq, tetapi badai fitnah sempat mengguncang Madinah. Setelah itu umat Islam kembali bangkit. Mereka semakin kuat, semakin bersatu, dan semakin siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Dan ujian berikutnya segera datang. Rasulullah berniat berangkat ke Makkah untuk menunaikan umrah. Namun perjalanan suci itu tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Di sebuah tempat bernama Hudaybiyah, kaum muslimin berhadapan langsung dengan Quraisy, hingga terjadilah perjanjian yang kelak menjadi titik balik besar dalam sejarah dakwah Islam. Apa yang sebenarnya terjadi di Hudaybiyah? Bagaimana mungkin sebuah perjanjian yang tampak merugikan umat Islam justru menjadi kemenangan yang nyata? Semua jawabannya akan kita ikuti dalam episode berikutnya. Umrah Hudaybiyah, kemenangan dalam kesabaran.